Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kali ini? Tentunya pasti para bahagia, sehat selalu dan baik-baik saja. Hari ini Jumat 3 September 2021 kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Indonesia kelas 4, tema 3, peduli terhadap hal sosial, subtema 3, ayo cintai lingkungan. Daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pendapat tentang sesuatu. Pewawancara akan mengajukan pertanyaan tentang informasi yang ingin diketahui. Narasumber akan menjawab masalah yang ditanyakan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, kita tentukan topik yang akan kita bahas. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang akan ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Pertanyaan kepada narasumber diajukan secara berurutan, dimulai dari tahap pembuka, inti, dan penutup. Contoh daftar pertanyaan wawancara. Topik: padi sebagai tanaman pangan. Narasumber: petani padi. Daftar pertanyaan: 1. Apa yang dihasilkan dari tanaman padi? 2. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian tanaman padi? 3. Siapa yang menanam padi? 4. Kapan waktu yang tepat untuk menanam padi? 5. Bagaimana tahap-tahap pertumbuhan padi? 6. Berapa lama proses yang dibutuhkan dari menanam bibit padi sampai panen? Laporan wawancara. Dalam membuat laporan wawancara harus mencakup hal-hal berikut. Format laporan wawancara. 1. Latar belakang. Kita tuliskan alasan kita melakukan wawancara. 2. Maksud dan tujuan. Kita tulis maksud dan tujuan kita melakukan wawancara. 3. Topik wawancara. Kita tulis topik dalam wawancara yang kita lakukan. 4. Narasumber. Kita tulis nama narasumber. 5. Pewawancara. Kita tulis nama si pewawancara. 6. Waktu dan tempat wawancara. Kita tulis hari, tanggal, waktu, dan tempat melakukan wawancara. 7. Hasil wawancara. 8. Kesimpulan. Berikut ini adalah contoh laporan hasil wawancara mengenai tanaman padi yang berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, hari, tanggal, waktu, tempat. Sedangkan dalam laporan hasil wawancara meliputi pewawancara, narasumber, serta hasil wawancara, dan diakhiri dengan kesimpulan. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menuju kesimpulan hasil wawancara. 1. Tulis jawaban secara jelas dan rinci sesuai pertanyaan. 2. Baca dan pahami kembali jawaban narasumber. 3. Lakukan pengelompokan jawaban yang mengandung inti topik wawancara. 4. Tentukan ide pokok yang mengandung topik wawancara. 5. Tentukan kalimat utama yang menjadi inti pembahasan wawancara. 6. Tentukan kalimat penjelas yang mendukung inti topik berdasarkan jawaban narasumber. 7. Gunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang dan bertele-tele. 8. Gunakan bahasa baku sesuai kaidah agar mudah dipahami.
Hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain. Hal yang dilakukan sebelum memberikan tanggapan: 1. Membaca hasil wawancara secara utuh. 2. Perhatikan hal-hal penting yang ada dalam wawancara, meliputi A. Ketentuan pertanyaan yang baik, B. Kelengkapan jawaban, C. Kesesuaian jawaban dengan topik. Gunakan bahasa yang santun saat memberi tanggapan agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh tanggapan terhadap hasil wawancara: menurut saya, laporan hasil wawancara ini sudah baik. Laporan tersebut disusun sesuai format laporan. Isi laporan juga menyajikan fakta tentang tanaman padi. Penggunaan tanda baca dan huruf kapital juga sudah tepat. Presentasi laporan hasil wawancara. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Cara melakukan presentasi yang baik: 1. Membuka presentasi dengan ucapan salam. 2. Memperkenalkan diri. 3. Menyampaikan laporan hasil wawancara sebaik mungkin. 4. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan jelas dan rinci. 5. Cara menyampaikan boleh seperti bercerita. 6. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 7. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikanlah orang yang menyimak. 8. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kamu menggunakan catatan kecil berisi poin-poin hasil wawancara. 9. Presentasi diakhiri dengan ucapan terima kasih dan salam. Tugas: kerjakan LKS Bahasa Indonesia halaman 65, Romawi 2 dan Romawi 3, difoto dan dikirim di Google Classroom. Jangan lupa klik serahkan. Setelah menonton, tinggalkan absen di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom dengan format nomor absen dan nama lengkap peserta didik. 2. Catatlah materi yang penting di buku tulis. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar, kerjakan tugas yang ikhlas dan bahagia, serta jaga kesehatan. Jangan lupa, semua tugas Bapak Ibu Guru yang sudah diberikan oleh anak-anak semuanya silakan dikerjakan semuanya tanpa terkecuali. Dan hari Senin sudah mulai penulisan tengah semester 1. Mohon untuk dipersiapkan dan tetap belajar. Kita akhiri dan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.